Nah, sekarang saya mau ajak Bapak dan Ibu lagi nih. Kita temanya masih keliling Indonesia. Sekarang. Ikut bentar. Ikut. Oke. Iya, saja ikut. Oke, ikut ya. Silahkan lingkari yang merupakan rumah Banjar Bubungan Tinggi, Kalimantan Selatan. Oke, Waduh. saya buka. Jadi Bapak dan Ibu, dengan slide drawing ini, Bapak dan Ibu bisa melihat di screen Bapak dan Ibu sekarang diminta untuk menggambar atau melingkari ya. Nah, sudah mulai ada nih yang melingkari Pak Rudi Hartono. Oke, ada Pak Abu Bakar Siddiq. Nah, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Yang mana ya jawabannya kira-kira ya? Yang pasti Mbak, pelajarannya udah lupa, pelajaran SD lupa. Oke, yang mana kira-kira? Jadi, Pak Muklis jangan ngetawain dong. saya orang Jawa yang tinggal di Jakarta ya, pada saat lihat ini kayaknya semuanya sama semua nih, yang mana ya kira-kira. Nah, ini masih terus berjalan, jadi Bapak dan Ibu bisa Nanti Mutia buka namanya Teumi, benar tidaknya? jadi bisa merasa nggak tamat SD kalau interaktif gitu. Aku yang mana ya? Kalau kita mau menyembunyikan anak-anak biar mereka nggak ngerasa aku malu, salah gitu. Jadi ada fitur menyembunyikan nama di kelas poin. Kalau ini kita bisa lihat ya, Pak Winarno di Lampung, yang mana pilihnya? Pak Diar atau Bu Diar, Pak Nanang yang mana? Gitu. Nah, ini masih oke, ini bisa saya matikan musiknya atau selama misalnya anak-anak sedang menjawab bisa saya sembunyikan jawaban-jawabannya. Nanti pada saat sudah oke kembali, sudah oke, sekarang kita mau tutup ya, bisa langsung dibuka kembali terus dilihat ada berapa jawaban yang sudah masuk gitu. Pak Muklis, yang mana kira-kira Pak jawabannya? Yang atas, tengah, atau bawah? Yang mana? Ayo. Saya orang Makassar, Mbak Tia. Nggak tahu itu di Kalimantan Selatan ya. iya. Kalau Alasan itu mah dia biar nggak ketahuan salah itu, nggak mau jawab. Bogor. Kita jawab itu ada punyaku. Yang bawah aku jawab yang bawah. Oke, sampai ketutup nih. Saya juga Jadi, sudah jawab teh. Yang jawab. Udah jawab, Padar. Udah jawab ya. Padar berat gimana Padar? Iya, Bumi. Oke. Jadi, yang benar adalah ya bisa enging. Jadi Bumi yang bawah itu Aceh, Bumi ternyata. Oh, Aceh. Iya. Coba teh. Yang betul adalah, coba saya cek. Yang betul adalah Pak Manurung atau Bu Manurung nih. Oke, saya selamat. Nah, misalnya sudah terpilih ya, satu kita gurunya memilih satu yang favorit. Jadi yang jawaban yang sebagai pembelajaran bisa dimasukkan ke sebagai slide pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi apalagi ada namanya lagi, oh anaknya seneng deh, ada nama aku di situ gitu. Apalagi dapat beng. Iya, betul. Lagi dari gurunya, oke, yang menang dapat beng-beng. Asik. Jadi gini, ini salah satu fitur dari kelas poin ya, yang bisa slide drawing. Jadi tidak hanya melingkari, kalau yang ikut webinar saya hari Sabtu kemarin ini, gambar Pak Tani di sawah ya, di mana. Jadi bisa digunakan untuk dari mulai anak-anak TK bahkan, anak-anak Bimba ya, di mana mengenal gambar, mengenal huruf, dan juga sampai kita aja yang dewasa aja seneng ya main gini gitu. Jadi ini salah satu obat anti boring, anti bosan, anti rebahan, biar anak-anak semangat lagi belajarnya. Oke, saya akan lanjut Bapak dan Ibu ke selanjutnya. Sekarang, saya pause dulu. Jadi saya akan minta Bapak dan Ibu sekarang silakan unggah gambar rumah adat khas daerah masing-masing. Ini adalah salah satu fitur dari kelas poin, image upload, di mana kita bisa cari gambar di internet, di save ke dalam laptop atau ke dalam handphone, lalu nanti bisa dikirimkan sebagai jawaban. Nah, kita rasakan bareng-bareng gimana caranya.
kembali Bapak dan Ibu bisa buka laptopnya, dan ada click to choose image. Nah, ini yang diklik, dicari image-nya, di-allow dulu kalau belum, untuk bisa langsung browsing juga Bapak dan Ibu. Misalnya, saya di foto belum ada gitu ya, browsing dulu untuk bisa diunggah. Nah, nih Pak Mardiana dan Rika sudah, ada Pak Taufik. Wah, seru. Bagus-bagus, rumah adat Sunda. Oke. Kita jadi ini ada yang PR yang harus dilakukan ya, Ibu Mutlika ya. Oke, Pak Joni Kurniawan di mana nih? Ada Bokoro. Jadi betul-betul tidak hanya menggambar, tidak hanya menuliskan jawaban, mengirimkan jawaban secara digital, tapi juga bisa upload foto yang Ibu dan Bapak inginkan dari anak-anak, gitu ya. Oke, wah ini ada yang gambar tanaman nih, tanaman mahal ini satunya 500.000, berarti 1.500.000 ini ya Bu Umi ya? Iya. Betul. Tanaman mahal-mahal ya, tahu gitu dulu nggak ditebang gitu ya kalau punya pohon ya. Oke, nah ini beberapa jawaban. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Masih kami tunggu karena memang agak lama ya kalau cari foto. Ada yang foto saya nih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, nah ya jadi seperti ini. Jadi anak-anak betul-betul bisa memaksimalkan kinerja handphone yang tadi katanya technology is my life. Handphone is my life, tapi rebahan is not my life. Kita bisa ganti deh tuh, kita bisa ubah jadi kelas anti rebahan ya. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menentukan kapan, berapa lama dan kapan untuk bisa menutup kuis gitu ya. Jadi kuis ini memungkinkan dua arah. Dan juga bisa mengajak anak-anak ikut bermain. Ini yang gede-gede aja juga akan suka deh. Gitu. Oke, saya akan close submission. Saya akan tunjukkan gimana caranya. Oke, saya close, saya save for review. Oke, ini masih Pak menurun nih tadi. Oke, saya keluar. Jadi kembali yang saya hanya perlu setting adalah ini kalau saya hapus ya, atau misalnya saya buat yang baru, saya duplicate slide. Jadi ini lalu saya hapus dan saya ingin menggunakan slide yang sama, tapi saya mau ganti misalkan silahkan lingkari gambar rumah adat khas yang benar misalnya ya, misal, atau silahkan gambar rumah adat rumah di bawah ini misal ya, karena ini bisa kita jadikan tempat untuk menggambar. Misalnya di sini kita kosongkan, karena kalau tadi unggah gambar, sekarang saya mau ganti jadi slide drawing. Nah, saya hanya tinggal butuh klik ini, dan Bapak dan Ibu bisa melihat ini ada tombol di mana tombol ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa sangat dikecilkan sekali sampai dia terlihat sangat kecil ya, dan bisa ditempatkan di mana saja. Nah, dengan slide drawing ini Bapak dan Ibu bisa menentukan apakah nama peserta atau nama siswa pada saat menjawab akan ditampilkan atau tidak, ya. Lalu apakah ada aturan berapa lama yang diberikan agar anak-anak itu menjawab, kalau sudah 1 menit misalnya dia tutup otomatis, jadi harus cepet-cepetan gitu ya. Nah, jadi lalu juga ini adalah biasa play options, apakah kalau mau pencet slide selanjutnya dia langsung mulai pertanyaannya atau harus kita klik terlebih dahulu. Jadi kuncinya ada di sini. Ini adalah slide drawing dan image upload adalah dan juga short answer, word cloud ini yang bisa anak-anak menjawab secara otomatis ya. Terus lalu ada pertanyaan, gimana bisa nggak sih kalau untuk pilihan ganda ada nggak sih kuis di class point di dalam PowerPoint yang memungkinkan anak-anak untuk memilih pilihan ganda, dan apakah bisa
digunakan untuk ujian? Nah, ini pertanyaan yang saya sering dengar nih. Bisa banget ya, bisa banget di-needs banget ya. Jadi kita akan coba kembali. Sekarang kita akan waktunya kuis pilihan ganda. Saya sudah siapkan 3 pilihan ganda pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa kembali ikut berinteraksi. Ini nggak ada benar atau salah ya, kita sambil ikut-ikutan aja. Tapi kalau ada benar dan salah, boleh saling mengingatkan nanti. Oke, yang pertama adalah berapa jumlah pulau di Indonesia? Nah, silakan Bapak dan Ibu menjawab. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, bahwa ada waktu yang berjalan. Dia seiring dengan berjalannya tambahan anak-anak yang menjawab gitu ya, kita bisa lihat dia waktunya mundur. Nah, kalau dia sudah di bawah 10 detik, dia akan merah. Dan kalau Bapak Ibu butuh waktu tambahan, tinggal diklik plus 15 detik gitu. Jadi oke, Bapak masih Bapak tunggu ya jawabannya. Ayo terus dikirimkan gitu. Nah, ini juga bisa kita close responsesnya tidak terlihat. Jadi misalnya ingin anak-anak tidak terpengaruh dengan jawaban teman yang lain, bisa kita sembunyikan. Dan ini bisa terus ditambahkan plus 15 ya. Jadi saya hanya tinggal melihat, oh ini ada beberapa yang belum menjawab gitu ya. Kalau saya mau mengingatkan, saya tinggal klik live status, lalu masuk ke yang pending. Nah, yang pending ini untuk mengingatkan, ayo ikutan jawab, yang lain sudah, gitu ya. Kita bisa lihat kalau yang pending ini ikutan jawab, dia masuk ke submitted, dia terus berkurang, gitu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya akan close submission-nya. Ya, nah, ini baru satu. Terus saya mau lihat misalnya ya, saya mau lihat, kalau ini kan banyak ya, dan saya mau memperlihatkan ke anak murid mana jawaban yang benar. Jeng jeng, yang benar adalah C. Nah, yang menjawab ada 52. Kalau saya mau mengambil nilai dari yang benar menjawab, maka saya bisa klik leaderboard ini. Penasaran ya? Saya nggak mau buka dulu, nanti saya simpan dulu. Tapi ini saya akan simpan jawaban yang benar adalah show correct answer. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pilih 2 alat transportasi tradisional Indonesia. Oke, ini responsesnya sengaja saya tutup, jadi silakan dijawab. 2 alat transportasi tradisional Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, karena dia bilangnya 2, berarti bisa pilih lebih dari 1 ya. Apakah A. Cikar, B. Sepeda motor, C. Helicak, D. MRT. Nah, yang mana nih? Jadi, untuk pilihan ganda ini bisa juga digunakan untuk pertanyaan yang lebih dari 1 jawabannya. Memungkinkan anak untuk multiple choice dalam 1 pertanyaan. Nanti bagaimana cara settingannya saya akan contohkan juga. Baik, ini saya close submission. Oke, sudah terlihat ada jawaban-jawaban ini. Show correct answer. Ya, betul sekali. A dan C. Nah, apabila saya mau insert result as a slide, bisa saja. Jadi pada saat saya masukkan, dia akan seperti ini. Ya. Nah, details notes-nya bisa dilihat di section berikut. Terakhir, lalu saya nanti akan beritahu papan nilainya seperti apa. Jadi silakan dijawab. Ini pertanyaannya adalah mana yang merupakan monumen kapsul waktu Papua. Wah, ini jadi belajar lagi ya, Bumi ya. Saya baru tahu ada kapsul waktu diresmikan 2015 oleh Presiden Jokowi ya di Papua. Saya jadi ikut belajar deh. Nah, kira-kira yang mana ya yang mirip kapsul waktu? Oke. Saya buka sedikit responsesnya untuk melihat. Nah, ini ada perdebatan sepertinya nih antara A, D, C, atau B nih. Oke, saya sudah lihat ada beberapa yang menjawab dengan benar juga. Nah, ini lagi ya, waktunya bisa ditentukan atau bisa dilepaskan.
Kalau tadi kan Bapak dan Ibu melihat bahwa ada timer yang berjalan dan bisa ditambahkan sewaktu-waktu diperlukan ya. Nah, baik, saya akan tunggu sebentar lagi Bapak dan Ibu untuk bisa menjawab. Oke, sampai 145 deh. 143, sudah terakhir 145, 46. Oke, saya close submission. Nah, terus show correct answer. Yang mana ya? Teng teng, ternyata yang A, katanya kayak Avengers nih, tuh. Ternyata ini adalah kapsul waktu di Papua. Nah, kalau saya klik leaderboard ini, Bapak dan Ibu, dia akan langsung terlihat Pak Marli Pandelaki, Pak Rudi Hartono, Ibu Afrinawati yang tercepat dan yang benar menjawabnya. Karena tadi ada tiga pertanyaan. Kalau saya klik show table, nih kerennya begini, dia calculating scores ya. Jadi dari 3 pilihan ganda tadi yang saya sampaikan, dia akan langsung scoringnya betul berapa, lalu berpartisipasi di pertanyaan yang mana saja, jawaban pertama apa, jawaban kedua apa, jawaban ketiga apa. Nah, kita jadi bisa tahu juga, kita bisa telaah. Oke, misalnya anak mana yang nilainya semua merah misalnya ya. Nah, berarti pertanyaannya dia tidak mengerti yang ini nih. Nah, jadi bisa dideketin anaknya, kamu nggak ngerti yang mana, kayaknya perlu belajar lagi yang mana gitu ya. Jadi bisa lihat di sini. Dan nggak berhenti di sini. Kerennya lagi ini bisa diekspor ke Excel. Nah, kalau sudah ekspor ke Excel, gampang banget ya tuh ya untuk kalkulasi nilai, analisa nilai anak, dan juga tinggal copy paste ke raport digital gitu. Jadi nggak perlu lagi manual-manual. Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk memungkinkan si multiple choice. Nah, saya akan coba menunjukkan tadi ya, yang pertanyaan nomor 2. Pilih 2 alat transportasi tradisional. Jadi, yang sudah saya atur di sini adalah number of choices, maksudnya pilihan gandanya ada berapa, ini ada 4. Apakah saya memungkinkan adanya multiple choice? Iya, berarti saya iya. Jadi, anak-anak itu, oke, sorry. Ya, ini akan saya buat yang baru saja, saya duplicate. Ya. Nah, saya reset ya. Nah, apakah misalnya mau ditambahkan atau cuma 3? Berarti ini pilihannya hanya 3. Kalau memang hanya 4, nah apakah ada jawaban yang benar? Jawaban yang benar yang mana? Kalau kita membolehkan untuk memilih 2 multiple choice, kita klik yang ini, berarti jawabannya harus dipilih lebih dari 1. Gitu. Apakah semua benar di atas? Ada gitu kan ya? D, semua benar di atas, atau anak-anak bisa pilih sebanyak yang Bapak dan Ibu guru mau gitu. Nah, yang membuat tadi ada papan nilai adalah competition mode. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini dia biru seperti biasa ya. Kalau saya klik competition mode, dia akan berubah jadi ada pialanya gitu. Jadi pilihan ganda ini bisa tanpa competition mode, jadi nggak perlu ada nilai, misalnya hanya untuk seru-seruan anak-anak gitu ya, atau jawabannya di tempat lain itu bisa juga dikumpulkan misalnya. Jadi ada pilihan untuk menjadikan ini kompetisi atau tidak, ada papan nilai atau tidak, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini akan saya hapus. Ya, sekarang penting nggak sih? Nah, ini saya mau ngajakin Bapak dan Ibu untuk kita bermain kembali, bukan bermain sih ya. Kita polling lagi, pollingnya tapi simple. Apakah mempelajari mengenai ciri khas daerah di Indonesia merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari? Saya kan ajak Bapak dan Ibu untuk setting polling kita ada apa aja sih jenisnya. Jadi misalnya kita ada feedback 5 level gitu ya. Jadi feedback 5 level ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pilihan-pilihannya ada strongly agree, netral, nggak setuju, sama sangat tidak setuju gitu. Jadi apakah menurut Bapak dan Ibu penting nggak sih untuk belajar ciri khas daerah di Indonesia? Ini anak-anak bisa diajak polling, jadi mereka
melatih mereka untuk berpikir kritis, memberikan opini yang tidak hanya terbatas 2 atau 3, tapi 5 sekaligus gitu ya. Jadi kita bisa ajak diskusi anak-anak yang kok nggak setuju atau setuju, kenapa setujunya, kenapa tidak setujunya gitu. Jadi class point bisa juga digunakan anak-anak untuk tadi ya melatih berpikir kritis, melatih untuk mengeluarkan opini lewat polling. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa coba untuk menelaah dan analisa psikologis dari si anak ini gitu ya. Baik, nah ini terkait dengan polling yang tidak hanya yes or no atau tadi ya yes, no atau unsure, kita ada si 5 level ini. Baik, saya akan close submission dan kita bisa langsung oke, sekarang saya ganti. Saya mau polling apakah misalnya select number of options-nya 3. Apakah Bapak dan Ibu apa misalnya perlukah mandi pagi gitu ya? Pada saat anak-anak perlu mandi pagi atau tidak gitu. Jadi misalnya A perlu, B tidak, C perlu banget gitu misalnya ya. Jadi betul-betul mudah banget Bapak dan Ibu untuk bisa polling ke anak-anak tanpa harus tanya satu-satu terus minta ayo unmute siapa apa Adi unmute terus anaknya diem lama. Nah kalau gini anak-anak yang belajar masing-masing di rumah terasa ada koneksinya semua dan terasa berpacu dengan waktu juga gitu ya, jadi seru. Bu Tia, bagus mungkin kalau ini ya kayak pemilihan ketua OSIS, pemilihan apa ya gitu ya. Betul sekali. Polling gitu. Betul, pemilihan ketua RT Iya. aja bisa camouflage. Kalau ada pemilihan kepala desa nih, Bapak dan Ibu semua Iya. kita pakai class point malam ini. Gitu ya, akurat dan cepat. Tuh. Jadi pemilihan Betul, kepala betul. sekolah, Akurat ketua waktunya. OSIS, dan lain-lain. Betul sekali Mbak Muklis. Gitu ya. Baik. Nah, ini akan saya close submission-nya. Saya akan tutup atau saya bisa insert as a slide kembali ya. Baik. Oke. Nah, Pak, Bu, ya kita kan ada nih anak-anak yang rajin-rajin ya nggak sih? Kayak si siapa nih namanya? Holly ya. Saya. Ya betul kayak Bu Umi nih. Bagi slides-nya dong, saya mau belajar lagi di rumah. Biasanya kan, oh iya, kalau nggak nanti Ibu lupa atau emailnya salah, typo gitu ya. Ibu Tia. Ya. Itu ambil foto saya dari mana ya? Iya, ya ketahuan deh. Ini masa mudanya Pak Muflis deh ya. Keren banget tuh pakai kacamata itu. Nah, kita biasanya ada anak-anak yang rajin gini, Pak, Bu, saya bagi slides-nya dong, gitu ya. Terus karena misalnya saya habis ini tadi pas ngajar pikirannya mau masak kangkung gitu ya, jadi lupa deh kasih slides-nya ke Pak Muklis waktu muda gitu ya. Nah, dengan class point Bapak dan Ibu, asiknya lagi kita itu bisa share PDF. Jadi di menu ini saya akan keluar. Di sini kita bisa share PDF anak-anak, lalu nanti dia akan keluar QR code. Jadi anak-anak yang memiliki scanner QR code itu atau kita kasih link ini mereka bisa download sendiri, asik ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak keluar kuota lagi deh tuh untuk ngirimin email satu-satu ke anak-anak gitu, atau biasanya kirim di WhatsApp aja gitu ya. Nah tapi ini ada expirednya, jadi anak-anak yang nggak hadir jadi nggak bisa datang dapat secara live gitu ya. Jadi ini bisa coba langsung bisa dibagikan slides-nya, asiknya lagi di situ. Baik, nah oke. Kenapa class point? Nah, saya jualan dikit sebelum tanya jawab nih ya. Nah itu yang dari tadi mau ditanyain gitu, kenapa harus class point? Betul, karena Bumi, guru kita nih ya nggak perlu lagi belajar gunain perangkat software yang lain, aplikasinya nggak perlu pakai A, B, C yang tadi Bapak dan Ibu pakai gitu ya. Terus lupa keklingsut passwordnya, alamat emailnya yang mana, dan semua fitur dapat langsung diakses dari Microsoft PowerPoint tadi. Jadi bisa langsung lihat saya pakainya PowerPoint nggak kemana-mana gitu. Jadi keajaiban ada di PowerPoint dengan class point.
Jadi Sebelum ada di dijawab, tanganmu menggunakan PowerPoint. betul, betul. Ya. Jadi PowerPoint dan Classpoint sekarang ketemu jodohnya deh ya untuk bisa interaktif gitu. Nah, Sama-sama to caranya, point. ya, caranya nih Pak Muklis dan Bu Umi, cukup buka www.classpoint.io, nggak perlu pakai www bahkan, jadi classpoint.io, classpoint.io ya. Nanti Iya. ada pilihan untuk download free now, jadi langsung download, isi nama, email, nama sekolah atau organisasi, langsung bisa di-download. Nah, tapi ada persyaratannya Pak Muklis dan Bu Umi. Classpoint yang di dalam PowerPoint ini hanya bisa dioperasikan dengan Windows 7 ke atas. 7 ke atas, lalu Office-nya 2013 ke atas. Nanti apabila saya udah download, Mbak, kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa dioperasikan? Kok menunya nggak muncul? Kalau ada kendala-kendala, saya balik ke yang tadi ya. Ke menu Classpoint di atas, Bapak dan Ibu tinggal klik Help Desk. Ini saya akan contohkan, saya keluar, saya masuk ke sini, saya ke Help Desk, langsung keluhannya apa? Nggak bisa A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Attach file, screenshot kalau memang ada, lalu kirim, nanti langsung tim support kita langsung gerak cepat untuk membantu Bapak dan Ibu instalasi dengan rapi dan baik. Dan juga di Classpoint kita suka ada kita akan adakan regular webinar khusus untuk instalasi dan tanya jawab ya. Jadi kalau ada yang kendala atau Mbak Tia saya mau belajar dong bikin kuis gimana caranya gitu. Saya mau belajar gimana caranya anak-anak bisa gabung dengan cepat dan yang lainnya gitu, tips dan triks nanti kita bisa bantu gitu. Nah, terakhir, belum terakhir sih, ada beberapa kejutan ya. Jangan sampai kudet, apa tuh kudet? Kurang update. Nah, kita ada 2 grup, ada Facebook, dan kita biasanya suka bagi-bagi informasi, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi apa lagi? Mau bagi-bagi apa lagi nih? Kemarin THR. Kemarin THR. Iya betul, kita bagi THR. Bisa jadi kita bagi-bagi apa? Kambing ya nanti ya Idul Adha. Waduh. Makan sate. Jadi ini adalah Facebook. Kambing hitam itu dia. Kenapa Pak Muklis? Bagi-bagi kambing hitam. Kambing jangan kambing hitam dong Pak Muklis. Boleh kambing hitam disembelih ya, itu pilihannya ya. Oke. Kambing warna hitam Pak Muhlis. Grup kita komunitas Classpoint Indonesia atau bisa di Instagram, kalau mainannya Instagram di classpoint.id gitu. Oke. Mau pertanyaan dulu atau mau surprise pertama dulu nih, Bu Umi dan Pak Muklis? Mungkin surprise dulu ya. Benar, ya ini karena laptop saya hang, terus kalau saya matikan live streaming itu mati. Jadi pertanyaan dituliskan di chat aja ya. Saya nggak bisa tanya jawab langsung karena kalau saya pindah ke laptop live streaming mati, ini ada 100 yang nonton.